ya rafi'asyani wa daraji. Wahai orang yang tinggi budi pekerti dan derajatnya. Atfata ya jiratal alami. Lemah lembutmu, wahai pemimpin para tetangga. Alam itu asal katanya apa? Makna asalnya adalah tanda ya. Jadi pemimpin tetangga. Ya uhailal judi wal karam. Wahai orang yang dermawan dan mulia. Nahnu jiranum bidal harami. Kami adalah tetangga yang berada di tanah haram. Haramil ihsani wal hasani. Tanah yang baik dan berbuat baik. Jadi tanah haram itu ada di mana? Mekah Madinah ya. Mekah Madinah. Kenapa disebut tanah haram? Bukan berarti tanahnya itu haram, tapi tanah yang dimuliakan. Nah, batas tanah haram itu, jadi ketika Allah menurunkan Hajar Aswad ke muka bumi, Hajar Aswad itu kan batu dari surga. Nah, itu ketika turun, itu bercahaya. Cahayanya itu terpancar ke sudut-sudut sekitar. Maka tanah yang terkena cahaya Hajar Aswad itulah yang disebut dengan tanah. Jadi kalau ada tanah yang tidak terkena cahayanya, nah ini bukan tanah haram. Yang terkena cahaya disebut dengan tanah haram. Maka kalau kita hendak memulai miqat, itu ada batas-batas. Itu karena dulu bercahaya dari cahaya. Nahnu min qaumin bihi sakan. Kami merupakan keturunan dari kaum yang tinggal di tanah haram. Wabihi min khawfihim amin. Dan di tanah tersebut kami merasa aman daripada ketakutan. Mereka mendapatkan rasa aman berada di tanah tersebut jauh daripada ketakutan. Wa bi ayatil Qur'ani, dan dengan ayat-ayat Al-Qur'an mereka itu mendapatkan petunjuk. Diberi petunjuk. Fata'id bina akal wahan. Maka jangan ada di antara kita ini yang hatinya itu lemah. Wahan itu asal katanya lemah. Akal, aman akal wahan. Akal itu saudara. Maksudnya di sini jangan ada di antara kita yang berkata. Na'riful babha wa ta'rifun. Kami mengenal padang pasir dan padang pasir itu pun kenal dengan kami. Wasofa wal baitu ya'lamun. Kemudian Sofa itu bukit ya, bukit Sofa, dan Baitullahil Haram itu membuat menawan ya'lam alif itu salah katanya yu'an ya'lam ini menawan. Walanal ma'la wa khayfu, dan bagi kami ada ma'la. Mana ma'la? Tempat di wa khayf itu masjid yang ada di sini. Wa khayfu, dan bagi kami ada ma'la dan juga masjid ini. Fa'laman ada wa qudwatun. Fa'laman itu ketahuilah dan pahamilah. Pahamilah dan ketahuilah keadaan apa adanya. Walana khairul anami abu, dan kami memiliki ayah, memiliki bapak sebaik-baik makhluk. Bapak baik-baik makhluk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aliyun murtada hasabu, yang mana dia itu berkeluarga dengan Ali yang diridhoi. Maksudnya di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Wa ila istibtaini nastasibu. Kemudian kepada dua keturunannya itu kami nantasib itu apa? Berintisab.
berhubungan, berketurunan. Maksudnya dua orang Hasan dan Husain. Nasabam ma fihi min dzakar. Jadi nasab yang suci yang tidak ada tiruan. Kam imamin ba'dahu khalaq. Betapa banyak imam-imam yang setelahnya itu menggantikan min husadatun bida'arifu, yaitu diantaranya adalah para sayyid-sayyid. Sayyid-sayyid itu jamak apa namanya? Sadatun, sayyidun, sadat. Apa namanya? Sayyidun, sayyidani, sadat. Nah, itu adalah orang-orang yang digelari dengan ucapan sayyid yang mereka itu terkenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu. Dan dengan gelar ini mereka itu digelar. Salah katanya wasfun itu sifat. Jadi wasfun naat kemudian sifat yang sama. Dengan gelar sayyid itu mereka digelari min qadimid dahri wa zaman, sejak zaman dahulu. Mislu Zainal Abidin, seperti halnya Zainal Abidin. Begitu juga Ali anaknya. Begitu juga Ali Zainal Abidin dan juga anaknya Al-Baqir. Khairi wali. Khairi wali itu sebaik-baik apa namanya? Wali, sebaik-baik wali atau wali yang wal imam sadiqil afad. Begitu juga dengan imam shadiq yang bijaksana. Berarti imam ya shadiq. Wa alihi bil ulal yaqin. Begitu juga dengan Sayyid Ali yang mempunyai keyakinan yang kuat. Ula itu asal katanya tinggi. Maksudnya di sini adalah keyakinan yang kuat. Fahumul qaumul ladina, mereka itulah kelompok atau kaum yang diberikan petunjuk Allah. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dan dengan karunia Allah mereka bahagia. Wa li ghairillahi ma qasadu, dan mereka itu tidak menuju kepada selain Allah. Wa ma'al qur'ani fi farad, dan dengan Al-Qur'an mereka itu berpegang teguh. Farad itu apa namanya? Kirot itu yang mendampingi teman. Maksudnya ini adalah dengan Al-Qur'an mereka pegang teguh. Ahlu baitil Mustafa Tuhur, keluarga Nabi yang suci. Mustafa namanya. Hum amanul ardi fadakir, maka ingatlah bahwa mereka itu adalah yang memberikan aman di muka bumi. Fadakir asal katanya pakai zal. Fadakir dia menjadi fadakir. Syubbihu bil ajumi subari, mereka itu bagaikan bintang yang bercahaya. Mislama qad jaa fis sunan. Sunan itu jamak daripada sunnah. Yang dimaksud adalah sunnatullah. Demikianlah yang berlaku daripada sunnah. Ketetapan Allah. Wasafinun lin najati ida, dan nama makna safinun perahu atau bahtera keselamatan. Ida khifta min tufan kulli ada, bila mana engkau takut daripada badai setiap yang mencelakakan. Fanju fiha la takunu kada, maka hendaknya engkau berlindung di dalamnya sehingga tidak terjadi demikian. Wa'tasim billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Wasta'in, nama musta'in itu dia kan kedua yang lain meminta pertolongan. Wasta'in, berpegang teguhlah kepada Allah dan minta tolonglah kepadanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi, ya Allah berikan manfaat bagi kami dengan berkat keberkahan mereka. Wahdinal husna bi sarmatihim,
dan berikan tunjukkan kebaikan dengan sebab kehormatan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, dan wafatkan kami dalam tarikat mereka, dalam cara mereka hidup. Wa mu'afatim minal fitan, dan hindarkan kami daripada segala macam fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya dibaca pakai lagu atau gimana? Langsung aja ya, coba. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu, dari jenismu, maksudnya jenis manusia. Kalau misal yang datang itu jin, maka jin itu tidak bisa menjadi rasul bagi kita, karena bukan min anfusikum. Karena dari jenis kita, berarti rasul itu adalah manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasa sangat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyusahkan bagi anittum. Harisun alaikum. Ma makna harisun? Menjaga. Menjaga itu pakai sin. Harisun. Pakai harisun ini kalau katanya tak. Samak ya. Maksudnya adalah dia sangat menginginkan kebaikan padamu. Nabi itu sangat menginginkan kebaikan padamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat belas kasihan, sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu, dan seterusnya, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Wasallimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salawat itu minimal 1 kali. Jadi kalau ada orang bersalawat di ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, kita lagi di kamar. Nah, sebenarnya dalam hadis Nabi itu disebutkan kalau misal kita itu mendengar orang yang bersalawat, maka kita tidak mau bersalawat, itu disebut dengan bakhil ya, bakhil. Nah, tapi kalau kondisinya kita tidur di masjid, orang lagi salawatan, maka minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Jadi yang selanjutnya itu tidak lagi ibadah. Kita mau tidur. Jadi kaitannya al-masghul lagi. Sebagaimana semisal ada orang yang ibaratnya kita mengajar di kelas, kemudian ada yang masuk terlambat. Assalamualaikum Pak. Akhirnya pelajaran itu terjeda karena menjawab salam, apalagi itu matematika. Datang lagi yang terlambat, Assalamualaikum. 10 orang yang terlambat, 10 orang jawab. Nah, jadi dalam kondisi tersebut ada juga yang mengatakan ketika kita telat, maka sebaiknya langsung saja masuk. Jadi tergantung nanti yang di depan. Kalau orang yang salam, tapi kalau semisal tidak, karena al-masghul lain. Seperti halnya kita tidak diwajibkan menjawab salam kalau kita sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyil ghalib al-waliyyil ghalib al-ba'idil warithil malikis salim. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuat dan juga ghalib. Apa makna ghalib? Menang. Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-waliyyil ghalib, dan dia adalah pemimpin yang menuntut. Talab ayat itu menuntut talabul ilmi.
Dia adalah pemimpin yang menuntut. Al-ba'itsil warithil malik. Dia yang membangkitkan dan yang mewarisi, serta juga yang memberi dan melenyapkan. Salib, melenyapkan. Alimil kaini wal ba'in wal za'ili wal zahib. Dia mengetahui yang tampak. Wal ba'in, yang tersembunyi maupun yang lenyap. Zahib katanya pergi, yang lenyap. Yusabbihul afilu wal ma'ilu wal taliqu wal gharib. Bertasbih kepadanya segala yang pergi, afil itu yang pergi, dan yang datang, yang terbit ataupun yang terbenam. Taliq itu terbit, makanya ada tulu'ul fajr, terbit. Gharib, gurub. Semua yang datang, yang pergi, yang terbit dan yang terbenam, itu semuanya bertasbih kepadanya. Wa yuwahhiduhu an-natiqu was-sabitu wal-jamidu wal-da'i. Dan mentauhidkan dirinya segala yang berbicara atau yang itu berbicara, was-sabit dan yang itu, wal-jamid wal-da'i. Begitu juga segala yang benda padat maupun yang daif. Itu semuanya bertasbih kepada Allah. Yadribu bi'adlihi sakin wa yakunu bi fadlihi dhahir. Ma makna sakin? Sakin uskun walahu ma sakat fil laili wa tenang, diam. Dan bergeraklah dengan keadilannya segala yang diam. Segala yang diam itu bergerak dengan keadilannya. Dan segala yang bergerak itu berdiam dengan karunia-Nya. Dharib itu bergerak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib. Hakimun itu yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia maha bijaksana yang menampakkan keindahan, kebijaksanaannya dan keajaibannya. Ajaib. Fi tartibi hadhil qawaid. Dalam hal tertib penyusunan struktur daripada kejadian manusia. Khalaqa mukhkan. Dia menciptakan mana mukh. Jadi kalau orang Arab marah, dia bilang mafimuh. Mana mukh? Mukh artinya otak. Ya. Mafimuhnya enggak punya otak. Khalaqa mukhkan. Dia yang menciptakan otak. Wa azman itu tulang. Wa adudan. Mana adudan? Otot. Wa uruqan. Dia yang menciptakan saraf-saraf ataupun pembuluh darah. Walahman, dia yang menciptakan daging. Wajildan, dia juga yang menciptakan kulit. Wasya'ar, dan juga menciptakan rambut. Binuzmin mukhtalifin mutarakib, dalam struktur yang, dalam susunan yang teratur dan rapi. Mimma indah yakhruju min baini sulbi wat tarahim, dari air yang keluar terpancar daripada kantong bibit laki-laki dan perempuan. Maksudnya air mani. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karimun basata li khalqihi bisa takaramihi wal mawahib. Dia yang maha pemurah, yang maha dermawan. Basata itu apa? Yang menghamparkan untuk makhluknya dengan segala kemurahan dan pemberian. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, yang turun
pada setiap malam ke langit dunia. Wa yunadi, dan dia menyuruh, hal min mustaghfirin, hal minta, adakah yang meminta ampun, adakah yang ingin bertaubat. Hal min talibi hajatin fa unilahul matalib, atau adakah juga yang meminta hajat kepadaku, fa unilahul matalib, maka apa memberikan matalib itu permintaan. Falau ra'aital khuddam, dan jika seandainya engkau melihat khuddam, apa makna khuddam? Khadimah, atau katanya khadimah. Kalau seandainya engkau melihat orang yang berkhidmat, qiyaman al-aqdam, maksudnya orang yang beribadah. Kalau engkau melihat orang yang beribadah, tunduk kepadanya, wa qad jadu bid-dumu'i sawakib, sehingga bercucuran air matanya, wal qauma baina nadimin wa ta'ib, dan kaumnya itu, kelompok mereka itu dalam keadaan bertaubat. Nadim itu apa? Menyesal dan bertaubat. Wa khaifun li nafsihi yu'atib, dan mereka itu takut akan dirinya bila mana dicerca. Yu'atib, dicerca. Wa abiqin minal junubi ilaihi hari, dan juga kelompok ini, harib itu apa? Harabayah umum. Ingin menjauhkan diri daripada dosa yang berkesalahan. Jadi menjauhkan diri daripada dosa yang berkesalahan. Fala yazaluna fil istighfar, maka mereka senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah, hatta yakuffa kaffun-nar duyulal bayan. Jadi terjemah tekstual, sehingga menangkap telapak tangan tiang sampai ekor-ekor terbenam. Maksudnya mereka beristighfar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sampai sepanjang hari, sepanjang masa. Faya'udun, maka mereka kembali. Wa qad fazu bil matlub, maka mereka itu kembali dan mereka itu sukses atau berhasil dengan apa yang mereka ajarkan, mereka minta. Wa adraku ridal mahbub, dan mereka itu mencapai keridhaan yang dicintai Allah, mendapatkan ridha Allah. Walam ya'ud ahadu min al-qawmi wa huwa qa'im, dan tidak ada satu orang daripada kaum tersebut yang pulang dengan tangan hampa. Tidak ada yang hampa. Jadi siapa yang mau bangun setiap malam, Allah akan menyuruh. Siapa yang mau minta ampun, diampun. Siapa yang mau minta hajat, dikasih hajat. Jadi dengan istighfar banyak maka mereka itu mendapatkan kemenangan, yaitu diberikannya apa yang mereka minta dan mendapatkan ridha Allah, dan tidak ada satupun yang dia itu membawa pulang dari ibadah itu dengan tangan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa subhanahu wa ta'ala bi malakin awjada nura nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada nurnya. Qabla ayyakha Adam, belum Allah menciptakan Adam daripada nur. Nah, jadi kalau dari sini yang pertama kali diciptakan apa? Nur ya. Nur. Jadi sebelum Nabi Muhammad diciptakan nur. Nur Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Adam diciptakan adalah nurnya. Wa arada fakhrahu 'ala al-asya, dan menampakkan kebanggaannya atas segala makhluknya. Wa qala hadza sayyidul anbiya, ini adalah penghulu para nabi, wa ajallul asfiya, dan pemimpin yang besar. Jalal itu kebesaran. Wa akramul abad,
dan semulia-mulia orang yang dikasihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba baca dulu jawabnya. Baca. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala qila huwa Adam. Jadi ini percakapan malaikat dengan Allah. Qila huwa Adam. Apakah nur Adam itu? Apakah nur Adam? Apakah nur Adam itu? Kemudian Allah berkata, Adam bihi uniluhu akan arah. Adam itu dengan kuberikan nur tersebut, dengan nur tersebut Nabi Adam aku berikan derajat yang tinggi. Qila huwa nur, berkata malaikat, apakah nur daripada Nabi Nuh? Kemudian Allah menjawab, qala nurun bihi yanju minal gharqi. Jadi Nabi Nuh dengan nur tersebut, dengan nur Nabi Muhammad tersebut, ia selamat daripada memanah tenggelam. Wa yuhliku man khalaqahu, dan celakalah siapa yang bertentangan dengan Nabi Nuh, meskipun daripada minat ahli wal aqab, meskipun daripada keluarganya. Qila huwa Ibrahim. Kemudian bagaimana dengan nurnya Ibrahim? Jadi, kata Allah, qala Ibrahim dengan nurnya Nabi Muhammad itu taqumu hujjatuhu ala ibadil asnam wal kawakib. Ia menjadi kokoh argumennya terhadap orang-orang yang menyembah berhala dan bintang. Qila huwa Musa. Kemudian apa dampaknya? Apa dampak nur tersebut pada Nabi? Qala, Allah berfirman, qala Musa akhuhu walakin hada habibun wa Musa kalimun wa mufassir. Jadi Musa itu dengan nur tersebut dia bisa bercakap-cakap. Dan Musa ini adalah saudara daripada nur Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dengan nur tersebut Nabi Musa bisa qila huwa Isa. Kemudian bagaimana dengan Nabi Isa? Qala, Allah menjawab, Isa yubashiruhu bihi wa huwa bainai nubuwwatihi al-hajib. Jadi Isa yang memberi dengan nur tersebut, Nabi Isa memberikan kabar bahwa akan ada nabi setelah, dan jaraknya Maman Najib hijab. Jadi maksudnya jaraknya hanya sedikit antara Nabi Isa dengan Nabi. Maka Nabi Isa itu yang pertama dia menyampaikan kenabian Nabi Muhammad itu lewat Injil ada. Kemudian selain itu Nabi Isa juga menyampaikan kenabian Nabi Muhammad pada saat siapa ibu Nabi itu? Siti Aminah itu mengandung. Bulan pertama, bulan kedua Nabi Idris atau Nabi Nuh datang ke Nabi Siti Aminah. Bulan yang terakhir
itu Nabi Isa yang menemui Siti Hajar dan mengatakan bahwasanya yang dikandung ini nanti akan menjadi seorang nabi. Qila faman hadzal habibul karim albastahu hullatul qamar. Lalu kata para malaikat, siapa orang yang dikasihi ini, yang dia itu mulia, yang engkau pakaikan kepadanya itu dengan pakaian kemuliaan, dengan pakaian kehormatan. Wa tawwajtahu bi tijadil mahabati wal iftikhar. Dan kamu mama tajud mahkota, dan engkau memakaikan mahkota dengan mahkota keindahan dan kebanggaan. Wa nasarta ala ra'sil ashaib, dan engkau kibarkan dengannya itu bendera. Ra'sil itu artinya kepala, tapi zikul ba'di wa ibadat. Engkau kibarkan dengan Nabi Muhammad itu bendera di atas. Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib. Dia adalah seorang nabi yang dilahirkan daripada keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu. Ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal. Ayah sebelum lahir, ibu meninggal pada saat usia berapa tahun? 6 tahun. Wa yaqulu jadduhu, kemudian ditanggung oleh kakeknya, kemudian juga ditanggung oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Selanjutnya Masil bisa dibaca. Yub'ats fiha. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yub'atsu min Tihama baina yaday al-qiyamah. Dia seorang nabi yang dibangkitkan atau dilahirkan daripada Mekah. Tihama. Fi zahrihi alamatun tuzilluhul qamar. Di pundaknya itu ada satu tanda, khotam nubuwah, tanda nabi. Belakang tuzilluhul qamar, dan bila mana ia berangkat, awan itu menaungi. Tuti'uhu sahab, fajriyul jabin layliyuz dawa. Ini disebutkan jabin itu apa namanya? Ini dahi ya. Dahi, dawa itu rambut. Fajar dengan malam. Fajar apa nih? Dahi maksudnya cemerlang dahi. Dahinya cemerlang, wajahnya, rambutnya hitam karena malam itu hitam. Layliyuz dawa.
Alifiyul an, alif hidung, maksudnya hidungnya itu mancung bagaikan huruf. Mimiyul fami, mulutnya bundar bagaikan huruf. Nuniyul hajib, mana hajib? Alif, alifnya itu melengkung bagaikan huruf. Sam'uhu yasma'u sami'al qalam. Pendengarannya mampu mendengar goresan pen. Basaruhu ila sab'i tibaq. Pandangan matanya bisa menembus hingga 7 lapis. Artinya kakap sekali. Qadamahu qabbalahu al-ba'id fa'azala mastakahu min al-mihani wal nawa'ib. Mana ba'id? Unta. Jadi kaki Nabi itu dicium oleh unta. Dua kakinya dicium oleh unta. Fa'azala mastakahu min al-mihani wal nawa'ib. Kemudian lenyaplah apa yang dirasakan daripada bala dan musibah. Amana bihi dobbu, beriman kepadanya itu dob. Dob itu binatang seperti apa? Apa? Bukan kadun apa ya? Yang di Indonesia biawak ya. Binatang seperti biawak. Biawak kan kadun beda ya? Beda. Ya kadang gurun ya. Dog. Nah, itu jenis dog itu di antaranya ada 5 perbedaannya yang disebutkan oleh ulama fikih. Perbedaan dog dengan biawak. Di antara tempat tinggalnya, kemudian kulitnya, fisiknya. Jadi kalau bukan di internet dog, maka ketahuan itu bagaimana bentuk. Jadi kulitnya itu seperti kulit buaya, ada sisi-sisinya juga besar. Wasallamat alaihi dan pepohonan itu memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabatul ahjar, dan batu-batu bebatuan itu mengajak bicara kepada Nabi Muhammad. Wa hanna ilaihi lidhu hadithan azizin nadib, dan meratapi padanya itu dengan ratapan yang menyedihkan dan merindukan. Siapa yang meratapinya? Al-Did itu pelepah kurma. Jadi ketika Nabi berkhutbah berada di mimbar, beliau khutbahnya di atas pelepah kurma. Ketika mimbarnya jadi, maka Nabi berfitnah. Nah, pelepah kurma ini dia meratapi dengan kesedihannya karena Nabi tidak lagi menyentuhnya. Kemudian Nabi mendoakan supaya pelepah kurma ini nanti adalah bisa bersama beliau dan buahnya nanti akan dimakan. Yadahu tazharu barakatuhuma fil mata'imi wal makan. Tangannya itu tampak daripada tangannya itu keberkahan dalam hal makanan dan minuman. Jadi di antaranya ada Abu Hurairah itu punya wadah makanan. Nah, wadah makanan itu dulu isinya kurma. Lalu Abu Hurairah ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memegang tempat wadah yang dimiliki Abu Hurairah, kemudian beliau mendoakan. Jadi waktu itu Abu Hurairah doakan tempat itu, didoakan Nabi. Maka setelah Nabi meninggal, Abu Hurairah ini senantiasa makan kurma tersebut. Makan sehari, pagi, malam, makan kurma tersebut sampai 23 tahun tidak habis. Habisnya itu pada saat ada terjadi peperangan, itu dicuri oleh orang.
Jadi kalau dihitung-hitung berapa kilo itu sudah dimakan, nggak habis-habis. Nah itu diantara keberkahan yang dipegang oleh Nabi. Jadi kalau misal apa namanya, ada jamuan itu tidak habis-habis. Seperti halnya zam-zam tidak habis-habis mulai zaman Nabi Ibrahim ribuan tahun. Qalbuhu la yakulu wa la yanam. Hatinya itu tidak lalai, hati beliau Nabi Muhammad tidak lalai dan juga tidak tidur. Walakin bil khidmati 'ala dawam, akan tetapi senantiasa berkhidmat kepada Allah. Zikirnya, hatinya meskipun mata terpejam tapi hatinya. Itu dia ya'fu wa la yu'afu. Bila mana Nabi itu disakiti, dia memaafkan. Ya'fu wa la yu'afu. Tidak menyimpan dendam. Wa in khusima yasmut wa la yujur. Dan bila mana dia dimusuhi, yasmut, dia diam. Wa la yujur, tidak menjawab. Wal yaqul khairan aw liyasmut. Arfa'uhu ila ashrafil marad. Maka kata Allah, aku mengangkatnya itu kepada derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Fi raqbatin la tabagi qablahu wala ba'dahu lirabbih. Yang apa namanya? Derajat yang tidak pernah dicapai oleh orang sebelumnya maupun sesudah. Fi mauqibin minal malaikah yaqufu 'ala sa'ilil mawaqif. Baik di kalangan manusia ataupun juga di kalangan malaikat. Nabi apa namanya? Diangkat menuju derajat yang tinggi. Jadi baik kedudukan itu apa namanya? Bersifat fisik atau tidak, itu Nabi mendapatkan kedudukan yang tinggi. Fa'idar taqa 'alal qaunain, maka pada saat dia itu berpisah daripada dua alam malaikat dan alam manusia, wan fasala 'anil 'alam, kemudian dia terpisah daripada makhluk-makhluk segala alam, bahwa wasala ila qabi qausain. Nah ini berarti penceritakan ketika Nabi Mi'raj. Jadi Mi'raj itu ada yang mengatakan fisiknya saja, fisik beserta ruhnya. Ada juga yang mengatakan ruhnya saja, fisiknya tidak. Itu khilaf ulama. Awasala ila qabi qausaini kuntu lahu anan nadima wal basar. Sehingga pada saat itu apa namanya? Nabi Muhammad diangkat dan jaraknya itu mamana qaus itu busur. Jadi jaraknya itu bagaikan dua busur. Jaraknya sangat dekat dengan Allah. Kuntu lahu anan nadima wal basar. Maka aku menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajaknya bicara. Nah, kata Nawawi Banten, Allah itu tidak terlepas daripada bertempat. Maksudnya Allah daripada bertempat. Jadi begitu juga dengan berbicaranya Allah itu tidak seperti halnya tahu, tidak ada suara. Maka seperti mana Al-Quran itu ada 4. Ada Al-Quran yang mahfuz tertulis seperti mushaf, ini yang tidak boleh dibawa ke. Ada Al-Quran yang fitih, yang ada di kepala. Nah, ini boleh dibawa. Artinya itu yang ada di benak orang, yang ada di hati dan pikirannya, dia hafal Quran. Bukan berarti dia tidak boleh masuk WC. Jadi kalau tidak boleh masuk WC, karena dia, nah itu beda. Yang tidak boleh itu mushaf. Tapi kalau orang yang hafal Quran boleh. Kemudian ada lagi Al-Quran dalam bentuk lafzi, itu yang kita dengarkan suara. Maka ada yang memfatwakan ulama ketika ada HP kemudian kita bawa masuk, sebisa mungkin HP itu nada deringnya jangan masuk. Sebab kalau nada deringnya Al-Quran, orang telepon kita lagi di, ternyata ada sudah di sana, nah itu tidak. Nah itu Al-Quran dalam bentuk lafzi, maka itu juga di. Kemudian ada lagi Al-Quran Al-Ghaib bidzat.
Al-Quran yang ada di sisi Allah, yang melekat pada Allah itulah kalamullah. Nah, kalamullah itu wallahu a'lam tidak ada suara dan tidak ada huruf, tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Nah, kalau yang kita lihat seperti ini, ya sebab kalau kalamullah itu berbentuk suara, itu berarti berbeda dengan sifat apa namanya mukhalafatul lil hawadits, apa namanya itu sifat tabiatnya laisa kamitslihi syai'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ini masih lanjut atau cukup ya? Oke, demikian apa insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan hari Senin insyaallah. Salah hilaf dan kita dengan doa kepada Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.